Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Randy Kurniawan dalam program spesial Pertamina TV Ngompol, ngomongin politik. Karena setiap opini punya makna. Terima kasih buat pemirsa yang sudah setia menonton Ngompol, ngomongin politik. Hari ini topiknya menarik banget. Siapa bilang perempuan gak bisa memimpin? Kita bakal ngobrol santai soal kiprah perempuan di dunia politik yang makin kuat dan berpengaruh. Hari ini kita kedatangan dua sosok muda yang luar biasa. Pemimpin perempuan yang gak cuma cerdas tapi juga menginspirasi banget. Dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa, dua sosok muda ini hadir membawa inspirasi buat kita semua. Berawal dari perjalanan organisasi dan kepemimpinan di lingkungan kampus, hingga menjadi representasi mahasiswa yang berani bersuara dan beraksi nyata. Udah hadir dua narasumber kita yang kece-kece hari ini, ada Kak Suci, Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi, dan juga Kak Nadine, aktivis muda, alumni Parlemen Remaja 2022, dan sekarang menjabat sebagai Ketua UKM Perisai Universitas Pertamina. Beri tepuk tangan yang paling meriah pemirsa buat narasumber kita hari ini. Halo kakak, apa kabar hari ini? Halo Randy, kabar baik Randy. Halo Randy, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar sehat ya. Makasih banget ya buat kakak-kakak udah sempetin hadir di tengah kesibukan kuliah, apalagi mau UTS ya. Tapi keren banget loh, masih sempat meluangkan waktu buat ngobrol bareng kita hari ini pemirsa. Kita langsung aja ke topik pertama, awal perjalanan dan juga motivasi. Langsung saja ya, kita mulai dari Kak Suci terlebih dahulu. Jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi itu kan gak gampang ya Kak. Gimana sih awalnya Kak Suci itu bisa terjun ke Himakom sampai akhirnya dipercaya menjadi Ketua Himpunan? Awalnya tuh aku gak pede banget Ren sama menjadi ketua Himakom. Terus awalnya tuh cuman ikut organisasi biasa aja gitu, yang bukan untuk naik ke Himakom. Cuman pas ke sini aku sadar aku mau menjadi seorang pemimpin. Terus akhirnya aku maju lah jadi ketua Himakom. Terus juga kan kalau bukan sekarang kapan lagi kemauan itu akan datang, kesempatan itu nggak akan dua kali datangnya. Iya bener banget. Jadi pemimpin itu bukan cuma soal memimpin ya, tapi juga mendengarkan. Nah kalau Kak Nadine sendiri nih, kamu kan punya latar belakang yang kuat banget di Parlemen Remaja pada tahun 2022. Terus sekarang juga menjabat sebagai Ketua UKM Perisai Universitas Pertamina. Apa yang memotivasi kakak buat terus aktif di dunia kepemimpinan? Sebenarnya motivasinya tuh simpel aja ya, karena aku pengen punya dampak positif yang banyak bagi masyarakat gitu. Jadi waktu dulu ikut Parlemen Remaja itu aku baru nyadar kalau ternyata suara-suara remaja kayak kita ini sangat diperlukan gitu, sangat penting. Jadi waktu sekarang jadi ketua perisai, aku ajak banyak teman-teman untuk ayo berani speak up lebih untuk masalah-masalah penting yang ada gitu. Menurut Kak Suci, gimana sih pandangan kakak soal peran perempuan di dunia politik sekarang ini? Kalau menurut aku ya, sekarang tuh perempuan jauh lebih maju lah untuk menjadi terjun ke dunia politiknya. Cuman banyak ada tantangan-tantangan yang dari masyarakat yang kita dengar. Contohnya tuh kayak, mana bisa sih perempuan jadi seorang pemimpin, kayak gitu kan. Ya setuju banget. Mindset masyarakat itu emang bener-bener harus kita ubah ya Kak. Nah dari Kak Nadine sendiri gimana nih? Tantangan terbesar perempuan itu buat bisa tampil dan dipercaya di politik itu apa Kak? Ya kepercayaan ya, karena masih banyak masyarakat yang underestimate perempuan, yang masih ngomong kalau misalnya perempuan itu kurang cocok atau perempuan kurang tegas. Padahal sebenarnya tegas itu nggak diukur dari nada tinggi saat bicara gitu ya, tapi gimana kita bersikap, gimana kita bisa menjadi ketua yang kompeten. Kalau ngomongin perempuan di politik, pasti banyak banget dong sosok inspirasi kakak berdua. Nah dari Kak Suci sendiri nih, siapa sih tokoh perempuan yang paling kakak terinspirasi dan kenapa Kak? Oh, dari aku sih banyak ya tokoh sosok perempuan yang menjadi panutan ya. Dari aku sendiri sih yang jadi sosok inspirasi adalah Susi Pujiastuti sendiri. Kenapa? Dia tuh orangnya strong, tegas, terus juga menurut aku dia tuh smart ya. Wah iya bener banget ya, Bu Susi itu strong, kuat dan juga cerdas orangnya. Dari Kak Nadine sendiri, siapa sosok yang paling kakak kagumi Kak?
Kalau aku Najwa Shihab ya, mungkin karena banyak anak muda juga yang menginspirasi dari Najwa Shihab, karena walaupun bukan dari politisi, tapi dia bisa berpikir kritis dan juga berdebat banyak sama petinggi-petinggi dari politik. Keren banget ya pemirsa, Bu Susi dan juga Mbak Najwa Shihab, dua sosok kuat dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tapi sama-sama menginspirasi kita semua. Wah, luar biasa banget pandangan dari kakak berdua. Nah, karena hari ini ngompol, ngomongin politik, gak afdol dong kalau kita gak ada segmen serunya. Bener gak pemirsa? Oke, sekarang waktunya kita santai dikit ya, masuk ke segmen seru, mitos atau fakta perempuan dan politik. Aku bakal bacain beberapa pernyataan, nanti kakak tinggal jawab mitos atau fakta. Terus kasih sedikit alasannya kenapa. Siap? Siap. Oke, yang pertama, perempuan itu emosional, jadi nggak cocok di politik. Itu mitos banget ya teman-teman. Kalau menurut aku tuh justru emosional tuh bagian dari empati. Terus juga politik tanpa empati malah jadi kehilangan arah. Terus juga kan karena lupa sama nilai kemanusiaannya. Nanti juga lupa kan sama yang lain-lainnya. Jadi harus dibarengin sama empatinya. Setuju banget. Oke, lanjut, kalau perempuan jadi pemimpin, keputusannya sering pakai perasaan, mitos atau fakta? Sebenarnya itu fakta ya, tapi itu bukan kelemahan gitu, tapi itu intuisi. Karena untuk kita menyangkut membuat kebijakan untuk masyarakat besar ya harus pakai perasaan juga. Oke, wah jelas banget ya. Nah, terakhir nih, pertanyaan paling pamungkas. Politik itu dunia laki-laki. Kalau menurut aku tuh sangat mitos ya pemirsa. Nah, karena sekarang tuh kan banyak banget perempuan hebat yang menginspirasi kita semua. Contohnya nih dari Gubernur Maluku Utara. Nah, itu tuh ada Bu Shirley. Nah, itu tuh sosok yang menginspirasi kita semua bagi para kaum perempuan untuk bisa belajar berorganisasi atau terjun ke dunia politik. Tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Setuju. Wah, luar biasa banget ya pemirsa. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong Kak Suci dan juga Kak Nadine kasih pesan singkat buat perempuan muda di luar sana yang mungkin masih ragu buat ambil peran di dunia politik. Boleh dari Kak Suci terlebih dahulu? Oke, boleh. Kalau menurut aku itu jangan takut untuk mulai ke depannya tuh harus bagaimana. Jadi kalau menurut terus juga jangan menunggu. Kalau misalkan mulai dari sekarang kita tuh nggak dapat kesempatan lagi karena kesempatan tidak datang 2 kali. Terus juga jangan bikin politik itu bukan cuma sosial tapi juga ruang buat bikin kita jadi perubahan. Oke, dari kalian sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sendiri tuh jangan pernah ngeremehin potensi diri sendiri ya, apalagi cuma gara-gara karena kita perempuan jadi kita nggak bisa melakukan yang sama kayak laki-laki. Jadi kita juga harus mulai dulu, benar kata Kak Suci tadi, kita harus mulai dulu, jangan nunggu siap atau sempurna karena ya kapan sempurnanya kalau kayak gitu. Wah, luar biasa banget ya pemirsa. Banyak insight keren hari ini dari Kak Suci dan juga Kak Nadine. Mulai dari semangat, keberanian, sampai makna empati dalam kepemimpinan. Terima kasih banyak Kak Suci dan juga Kak Nadine udah nyempetin hadir di Ngompol ngomongin politik. Dan buat pemirsa di rumah, inget ya, perempuan juga bisa memimpin, berani bersuara, dan jadi bagian dari perubahan. Semoga cerita mereka bisa jadi inspirasi buat semua mahasiswa Universitas Pertamina dan semua pemirsa yang nonton hari ini. Saya Randy Kurniawan, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Ngompol ngomongin politik, karena setiap opini punya makna.